Saya mencoba menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh media tentang Dr. Reza yang bertugas sebagai juru bicara gugus tugas COVID-19 Indonesia. Yang bersangkutan masih aktif di media sosialnya dan mempromosikan atau mengendorse beberapa produk melalui akun media sosialnya. Yang menjadi sorotan adalah apabila Dr. Reza ini adalah seorang ASN atau aparatur sipil negara, tentunya ada peraturan-peraturan dan etika yang harus dipatuhi. Antara lain, kalau memang akan mengendorse produk-produk tertentu harus seizin atasannya dan juga dipastikan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Demikian juga sebagai dokter tentunya ada kode etik kedokteran yang mana juga harus dipatuhi. Untuk kode etik kedokteran akan lebih baik jika Konsil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia yang mendalami hal itu. Kembali ke tugas Dr. Reza sebagai juru bicara, kemarin saya sebagai anggota Ombudsman menyampaikan kritik bahwa tidak sepatutnya yang bersangkutan itu sebagai pejabat publik melakukan endorsement terhadap produk-produk komersial. Nah, ternyata malam harinya Dr. Reza melalui akun Twitter menyampaikan kepada saya bahwa beliau belum menjadi ASN. Nah, kalau belum menjadi ASN, ini yang perlu didalami. Lantas statusnya di gugus tugas ini sebagai apa? Apakah sebagai pekerja atau apa? Sebab kalau relawan itu kalau namanya sukarelawan itu tidak digaji. Tapi kalau digaji atau mendapatkan honorarium atau diberikan fasilitas untuk melakukan pekerjaan dan hasil kerjanya itu tentunya ini sudah bukan relawan lagi, tetapi pegawai, bisa pegawai kontrak, pekerja kontrak dan sebagainya. Ini yang harus diperjelas. Semalam juga seseorang yang mengaku sebagai sahabat Dr. Reza menyampaikan pada saya bukan hanya Dr. Reza itu belum ASN, tapi bahkan SK-nya pun belum terbit. Nah, ini lebih perlu didalami. Kalau SK pun belum terbit, lantas apa legalitas dari status Dr. Reza ini? Dr. Reza sebagai juru bicara sebuah lembaga resmi pemerintahan yang kewenangannya cukup besar, gugus tugas ini berhak membuat peraturan-peraturan yang mengikat secara hukum, kemudian menyampaikan informasi-informasi resmi dan penting kepada masyarakat. Bagaimana pekerjaan ini dilakukan oleh seseorang yang status kepegawaiannya atau status jabatannya belum jelas, bahkan SK pun belum ada, jadi legalitasnya kita pertanyakan. Selanjutnya kita juga mempertanyakan bagaimana proses seleksi sehingga dapat akhirnya memilih Dr. Reza ini sebagai juru bicara kalau status kepegawaiannya pun belum jelas ya. Kita juga mempertanyakan kalau memang SK pun belum ada tapi yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas, ini pasti ada kebutuhan yang amat sangat mendesak. Urgent matters. Apa sih urgensinya sehingga Dr. Reza ini harus melakukan tugas walaupun hak, kewajiban dan kewenangan dia ini belum jelas landasan hukumnya. Saya kira ini perlu didalami dan perlu transparansi publik, karena gugus tugas adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Keanggotaan dalam gugus tugas ini juga lintas kementerian, lintas kelembagaan, sehingga perlu ada kejelasan agar tidak simpang siur dan ada akuntabilitas dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Reza ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi tersebut apabila Dr. Reza ini belum jelas kedudukannya, jabatannya di gugus tugas tersebut. Apa yang akan dilakukan Ombudsman?
tentunya kami akan menggali informasi lebih lanjut. Kami akan minta informasi juga, kejelasan kepada gugus tugas. Semuanya ini demi menjaga kredibilitas gugus tugas, demi memperlancar dan juga memberikan kejelasan pada masyarakat siapa yang menyampaikan informasi itu atas nama gugus tugas COVID-19 Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat.